Untuk pertama kalinya kita diperlihatkan bagaimana bangsa raksasa Elbaf melalui rajanya yakni Harald berusaha menjalin kesepakatan dengan pemerintahan dunia. Namun, kesepakatan itu bukanlah sekedar formalitas, melainkan perintah berdarah. Yup, Saint Mars dari Gorosei memberikan syarat yang benar-benar mengejutkan kita. Elbaf hanya akan diakui sebagai bagian dari world government jika Harald dan para raksasa sanggup membunuh Rox de Sebex. Dari sinilah teori kita akan muncul. Apakah Harald benar-benar turun tangan di God Valley untuk mengeksekusi Sebex, ataukah ia hanyalah pion dalam permainan politik Gorosei? Dan yang lebih menarik lagi, mungkinkah kegagalannya ini justru akan menjadi alasan mengapa Elbaf hingga kini tetap berdiri sebagai bangsa yang netral, tak pernah tunduk pada Tenryubito. Jadi kita akan bedah bersama-sama teori ini di balik misteri rahasia dari Raja Harald, kemudian rencana dari Gorosei, dan bagaimana semuanya terhubung langsung pada tragedi mengerikan di God Valley. Jadi siapkan cemilan kalian, dan jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita akan mulai hal ini dengan beberapa fakta yang sudah kita temukan pada chapter di minggu ini. Nah, kalau kita jabarkan lebih rapi, maka fakta ini pun bisa jadi diposisikan sebagai fondasi teori kita. Pertama, Elbaf ingin diakui pemerintahan dunia. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa bangsa raksasa tak ingin selamanya netral. Mereka melihat keuntungan strategis jika berada di bawah dari payung world government. Nomor 2, Saint Mars ini menawarkan kesepakatan. Elbaf hanya akan diterima jika Harald dan juga para raksasa mampu membunuh Rox de Sebex. Ini artinya, pemerintahan dunia sejak awal sudah menganggap Rox ini sebagai ancaman yang harus dilenyapkan dengan cara apapun. Harald juga adalah pahlawan bangsa raksasa. Namun, dengan menerima tawaran tersebut, posisinya tentu jadi dilematis. Jika gagal, dia pun bisa dianggap sebagai pengkhianat oleh bangsanya sendiri maupun pemerintahan dunia. Namun jika berhasil, Elbaf mungkin diterima, tapi dengan harga diri bangsa raksasa yang ternoda karena telah menjadi alat pembunuh dari Gorosei. Nah, dari 3 poin fakta inilah, Oda Sensei sedang membangun ketegangan menuju God Valley, sekaligus memberikan alasan politik mengapa Elbaf tak pernah benar-benar menjadi bagian dari world government. Sekarang mari kita kembangkan ke arah prediksi skenario tentang bagaimana misi dari Harald ini untuk membunuh Rox de Sebex gagal, dan dampaknya bagi sejarah Elbaf di dunia One Piece. Nah, kita tahu bahwa Saint Mars ini memberikan syarat mutlak kepada Harald. Bunuh Rox de Sebex, maka Elbaf akan diterima dalam naungan pemerintahan dunia. Harald mungkin saja akan menerimanya, bukan hanya demi politik, tapi juga demi menjaga kehormatan bangsanya yang sudah dianggap liar oleh dunia luar. Namun, dari sudut pandang Gorosei, Harald hanyalah pion. Apapun hasilnya, mereka tetap diuntungkan dalam hal ini. Kemudian, ketika God Valley insiden ini meledak, ada kemungkinan Harald ini pun benar-benar berada di lokasi dengan pasukan raksasa Elbaf. Tugasnya tentu jelas mengeksekusi Rox di sana di tengah kekacauan antara Rox Pirate, Roger Pirate, dan juga Angkatan Laut. Ini semua sudah di skenario sangat matang oleh pemerintahan dunia untuk menjebak Rox de Sebex ke sana. Namun, kenyataannya, Rox bukanlah target mudah. Ia dikelilingi oleh Shirohige, Kaido, Big Mom, dan juga Shiki. Pertarungan Harald dengan Rox ini jika ditampilkan oleh Oda nanti akan menjadi salah satu duel epik yang menunjukkan skala kekuatan bangsa raksasa dan juga bajak laut Rox yang melegenda. Nah, sekarang ada beberapa kemungkinan kegagalan dari Harald ini di skenario ini. Pertama, Rox ini terlalu kuat, bahkan raksasa Elbaf pun tak mampu untuk menjatuhkannya. Yang kedua, pengkhianatan di tubuh dari bajak laut Rox ini membuat fokus pertempuran pun bergeser, sehingga Harald kehilangan kesempatan untuk membunuh Rox. Dan yang ketiga, campur tangan dari Roger dan juga Garp. Keduanya ikut terlibat di sini, membuat posisi dari Harald menjadi semakin tidak jelas di medan perang God Valley. Sekarang akibatnya, Rox ini memang tumbang, tapi bukan oleh Harald, melainkan oleh Garp dan juga Roger. Nah, jadi karena Harald ini gagal menjalankan kesepakatannya, Elbaf tidak pernah diterima sebagai bagian dari world government.
Bangsa raksasa pun akhirnya kembali memilih jalur netral dan sejarah resmi menyembunyikan fakta bahwa mereka pernah hampir menjadi sekutu dari Gorosei dan bahkan world government. Bagi rakyat Elbaf, Harald tentu tetaplah pahlawan, tapi bagi pemerintahan dunia, ia hanyalah raja yang gagal untuk memenuhi perintah dari pemerintah dunia. Fakta ini pun bisa menjadi rahasia gelap dari Elbaf yang baru akan terungkap di arc mendatang. Nah, dan untuk masa sekarang, ketika Luffy akhirnya sampai di Elbaf, kebenaran sejarah ini pun mungkin akan diceritakan oleh Dory dan juga Brogy yang mungkin saja akan beralih ke mode raksasa kembali. Unsur pengkhianatan dan juga kehormatan pun akan muncul kembali di Elbaf. Ini pun memberikan kedalaman drama yang akan terjadi di sana. Dan menariknya, ini bisa jadi alasan kenapa Elbaf ini akan mendukung Luffy. Pasalnya, mereka sudah lama dikhianati oleh pemerintahan dunia dan juga mereka butuh simbol baru untuk kebebasan, yakni topi jerami adalah jawabannya. Jadi overall, Elbaf ini bisa jadi adalah sebagai pionnya Gorosei. Pemerintahan dunia sudah mengetahui betapa berbahayanya Rocks the Sebex ini. Namun, mereka tak bisa menghancurkannya secara frontal karena Rocks dikelilingi oleh monster-monster seperti Shirohige, Kaido, Big Mom maupun Zeke. Solusinya tentu mereka menggunakan Elbaf, yakni kekuatan militer yang paling brutal di dunia untuk mengeksekusi Rocks di God Valley. Ini artinya Harald ini bukanlah sekedar raja tapi juga alat politik dari Gorosei ini untuk menjaga stabilitas dunia. Jadi kesimpulannya adalah ada dua kemungkinan Gorosei ini berniat menjebak baik Rocks maupun Elbaf. Jika Elbaf gagal, maka mereka bisa memfitnah Harald sebagai pengkhianatnya. Alasannya tentu bagi pemerintahan dunia untuk tetap menolak Elbaf menjadi bagian mereka. Namun jika Rocks ini berhasil mati, pemerintahan dunia terbebas dari ancaman sebenarnya tanpa perlu mengorbankan kekuatan mereka sendiri. Nah, tentu kesepakatan inilah yang bisa menjadi benang merah mengapa God Valley Incident pecah. Selain adanya harta karun legendaris yakni Shaki yang diambil menuju ke God Valley ini oleh pemerintahan dunia. Nah, jadi secara keseluruhan Rocks ini pun dijebak di God Valley dan awal mulanya adalah tentu saja harta karun Hachinosu. Kita tahu tentu harta ini bukanlah buah iblis melainkan Shaki, sosok cantik yang membuat banyak pihak terpikat. Jadi rencananya Celestial Dragon ini kemudian mencuri Shaki dan inilah pemicu Rocks Pirate datang ke God Valley. Tapi apakah ini sekedar penculikan atau memang sudah dirancang sebagai umpan untuk memancing Rocks datang ke sana? Nah, saat Rocks ini tiba di God Valley, mereka menghadapi Roger Pirate. Mereka juga dihadang oleh angkatan laut dan bahkan ada kemungkinan beberapa pihak lain sudah diposisikan untuk mengurung Rocks termasuk pasukan raksasa dari Harald. Ini pun menjelaskan kenapa Rocks kuat apapun akhirnya pun tumbang. Ia dikeroyok dalam jebakan yang direncanakan matang oleh pihak pemerintahan dunia. Di samping hal tersebut juga ada pengkhianat di tubuh Rocks Pirate sendiri. Ini terlihat di chapter kemarin. Mungkin Silver X atau angkutan lain sejak awal berhubungan dengan pemerintahan dunia. Nah, jika ini benar berarti jebakan God Valley semakin sempurna. Musuh di depan, pengkhianat di belakang. Ini pemerintahan dunia lakukan tentu saja dengan alasan Rocks adalah satu-satunya bajak laut yang terang-terangan punya misi politiknya untuk menggulingkan Tenryubito. Ia bukan sekedar bajak laut biasa tapi revolusioner sebelum adanya Dragon. Jadi jika dibiarkan, Rocks ini bisa jadi simbol perlawanan global. Karena itu Gorosei menyiapkan God Valley sebagai panggung terakhirnya. God Valley Incident bukanlah kebetulan tapi eksekusi terencana untuk menghapus Rocks dari sejarah dunia. Namun hal ini pun sia-sia karena penerusnya yakni Monkey D. Dragon pun terlahir dan memunculkan pasukan tentara revolusioner untuk merevolusi dunia dan menggulingkan pihak pemerintahan dunia untuk rencana yang kedua kalinya. Jadi, Tabagon simpulkan untuk teori ini, penugasan Harald membunuh Rocks ini adalah konspirasi dari Gorosei ini untuk menguji kesetiaan Elbaf sekaligus menjatuhkan Rocks the Sebex di God Valley. Misi ini tentu berhubungan langsung dengan pecahnya God Valley Incident dan akhirnya melibatkan Garp dan juga Roger di sana. Kegagalan Harald ini bisa jadi alasan kenapa Elbaf ini tak pernah masuk ke dalam naungan pemerintahan dunia dan simbolisme Harald adalah raja yang dijebak. Ini adalah bayangan politik Gorosei yang memicu salah satu tragedi terbesar di dunia One Piece, yakni Insiden God Valley. Jadi sekian saja pembahasan Tabagon terkait dengan skenario teori yang akan muncul setelah Harald mau menerima tawaran dari pihak pemerintahan dunia untuk menjadikan Elbaf bernaung di bawah kendali pemerintah dunia. Jadi silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.